عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأوصيكم بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. يقول الله جل في علاه في القرآن الكريم بعد عياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang menghantarkan kita kepada ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak melalaikan kita dari zikir Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan-kenikmatan yang semoga kelak di yaumil akhir nanti kita dalam mempertanggungjawabkannya, maka kita bisa mempertanggungjawabkan dalam keadaan ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurang lebih 9 hari kita telah lebih memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih keutamaan yang ada pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai hamba-hambanya untuk beramal saleh pada hari-hari tersebut selain daripada hari ini, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
Maka kita berada di hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah di 9 hari sebelumnya, maka pada hari ini kita tancapkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan dan Allah memberikan pahalanya, keridhaannya kepada kita semua. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang kita miliki, nikmat ketaatan yang kita miliki, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amalan-amalan yang kita lakukan baik di 10 ataupun 9 hari di bulan ini, di awal bulan ini, ataupun hari-hari yang lainnya, tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita lakukan kecuali berdasarkan motivasi yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya amalan ibadah seorang hamba tidak hanya berpatokan pada kuatnya fisik semata. Betapa banyak orang-orang yang fisiknya kuat, tubuhnya kekar, namun ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk melaksanakan 2 rakaat salat saja, ia tidak bisa melakukannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu tidak semata-mata berdasarkan kuatnya fisik seorang hamba, namun melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, motivasi yang ada di dalam setiap benak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi inilah yang menggerakkan kita dikala kita malas, yang mengingatkan kita dikala kita lalai, dan motivasi inilah yang memberikan harapan kepada kita semua di saat kita berputus asa. Motivasi ini berkaitan tentang keyakinan kita, informasi-informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita semua tentang kehidupan akhirat nanti. Baik itu yang sifatnya kenikmatan-kenikmatan surgawi ataupun ancaman-ancaman yang Allah kabarkan bagi mereka yang menolak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Motivasi terkait dengan akhirat inilah yang menjadi motivasi kuat kita yang ada di dalam hati kita, sehingga mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka ada satu kalimat yang patut untuk kita renungi bersama, di mana kalimat ini akan menjadi motivasi kuat yang akan membakar jiwa kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah memulai dari akhir. Apa makna daripada memulai dari akhir? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna kalimat memulai dari akhir ini merupakan satu rumus tentang orientasi akhirat di dalam kehidupan dunia kita. Maknanya adalah apapun yang kita lakukan pada hari ini itu bermula dari masa depan kita. Bukan hanya masa depan kita di dunia, bahkan masa depan kita di akhirat. Dalam arti lain, akhirat adalah pijakan utama kita, pijakan bagi setiap muslim dalam membuat perencanaan-perencanaan amalan
yang kemudian diturunkan dalam program-program aktivitas-aktivitas kesehariannya. Maka inilah makna daripada memulai dari akhir. Seorang mukmin ketika dia beribadah di dalam kehidupan dunianya, di setiap harinya, maka yang menjadi motivasinya itu adalah tentang perkara akhirat. Hal ini akan kita dapatkan di dalam banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya kelak di akhirat nanti, dalam keadaan selamat, maka falyamal 'amalan salihan, hendaknya dia berbuat amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan ketika dia beribadah kepada Rabbnya, hendaklah ia jangan berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika kita ingin bertemu kepada Allah di akhirat nanti dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, maka kuncinya adalah falyamal 'amalan salihan, kita berbuat amalan saleh dan menjauhi perbuatan syirik. Ini maknanya adalah ketika kita ingin amalan-amalan saleh yang kita lakukan pada hari ini itu bermula dari motivasi kita agar bisa bertemu Allah di akhirat nanti dalam keadaan selamat. Ini makna daripada memulai dari akhir. Ketika kita ingin bertemu Allah dalam keadaan selamat, maka hendaknya kita mulai dari sekarang. Kita upayakan dari sekarang untuk berbuat amalan saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Shaddad bin Aus, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, melakukan muhasabah terhadap dirinya, wa 'amila lima ba'dal maut, dan melakukan berlaku ataupun beramal saleh untuk kehidupan setelah kematian kita di dunia. Wal 'ajizu, sedangkan orang yang motivasinya lemah itu adalah orang yang senantiasa mengikuti ajakan hawa nafsunya. Ketika nafsunya memerintahkan kepada keburukan, dia ikuti. Ketika nafsunya mengarahkan kepada kemaksiatan, dia ikuti. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya berangan-angan semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ciri orang yang cerdas itu bukanlah mereka yang memiliki ijazah yang berlipat-lipat, pendidikan yang tinggi. Namun Rasulullah menjelaskan ciri orang yang cerdas itu adalah ada dua. Mandana nafsahu, yang senantiasa mengevaluasi amalan ibadahnya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal saleh untuk kepentingan hari akhirnya nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita ingin selamat ketika di akhirat, maka hendaknya kita senantiasa mengevaluasi amalan ibadah kita dan senantiasa berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa membantu kondisi kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka suatu ketika sahabat Utsman bin Affan, ketika beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin,
Maka beliau berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna taqwallahi ghunmun, karena sesungguhnya ketakwaan kepada Allah adalah sebuah keberuntungan. Wa inna akyasan nasi man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan akhirat. Waqtasib min nurillahi nuran li dhulmatil qabr. Hendaklah kalian mencari cahaya dari cahaya-cahaya Allah yang bisa menerangi kalian ketika di kuburan nanti. Wal yahsha 'abdun an yahsyurahu Allahu a'ma wa qad kana basira. Hendaklah setiap hamba takut ketika dia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar nanti, dia dikumpulkan dalam keadaan buta, padahal dahulu dia di dunia bisa melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan ini senantiasa memotivasi kita tentang kehidupan akhirat, di mana dari motivasi akhirat ini akan melahirkan amalan-amalan yang besar ketika kita hidup di dunia. Kita akan semangat untuk berinfak, kita akan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, baik itu mempelajari Al-Qur'an, baik itu amalan-amalan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah tujuan daripada kita menanamkan di setiap benak kita tentang motivasi akhirat. Karena sesungguhnya amalan yang kita lakukan pada hari ini itu ditentukan bagaimana cara pandang kita terhadap akhirat. Bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman terhadap kehidupan akhirat, mereka tidak mengetahui bagaimana kondisi mereka di akhirat nanti, maka kita akan lihat di dalam kehidupan dunianya, dia akan senantiasa bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motivasi di dalam hatinya untuk menambah amalan-amalan salihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah perkara yang bersama-sama untuk kita ingat di dalam kehidupan kita, yaitu memulai dari akhir. Bukan memulai dari awal, namun memulai dari akhir. Karena sesungguhnya amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini ditentukan dengan cara pandang kita, motivasi kita, orientasi kita terhadap akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, inayah kepada kita semua, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari ini kita belum dekat kepada Allah, maka kita memohon kepada Allah dengan permohonan yang sangat besar agar kita lebih bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari. Dan ketika kita masih bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita bermohon kepada Allah agar Allah buang jauh-jauh dari tubuh kita, dari jiwa kita, sifat kemalasan, sehingga kita bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat faya qadhiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Ya Allah, ya Rabb kami, kepadamulah kami memohon terhadap seluruh urusan-urusan kami. Ya Allah, permudahlah setiap urusan-urusan kami. Ketika kami memiliki kesulitan di dalam kehidupan ini, maka permudahlah setiap urusan-urusan kami ya Rabbal Alamin. Ketika kita memiliki penyakit, maka sembuhkanlah penyakit kami ya Rabbal Alamin. Ketika kami masih memiliki sifat-sifat buruk pada jiwa kami ya Rabb, hilangkanlah sifat-sifat tersebut dari jiwa kami ya Rabbal Alamin, hingga kami bisa menemuimu dalam keadaan selamat ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.